A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang babu nawaqidil wudu. Bab nawaqid pembatal wudu. Hadis ke-72. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, dia berkata, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah ashab, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, pada zamannya, zaman Nabi, yantazirunal isya'a, mereka menunggu al-isya, salat isya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai takhfiqa, terangguk-angguk, ru'usuhum, kepala-kepala mereka, summa yusalluna, kemudian mereka sholat, wala yatawaddauna, sedangkan mereka tidak berwudu lagi. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan dia oleh Imam Abu Daud, wa shahhahahu Daraqutni, dan disahkan oleh Imam Ad-Daraqutni, wa asluhu, dan pokoknya, maksudnya pokok pembicaraannya, fi Muslim, di hadis Muslim. Nah, hadisnya sah. Nah, saya terangkan satu persatu. Maksud tadi sini menerangkan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Nah, itu maksudnya. Ya. Kita bahas ya sedikit-sedikit ya. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masanya. Nah, ini dalam ilmu hadis kalau ada disebutkan pada masa Nabi, ini menunjukkan hadisnya marfu gitu, maksudnya sampai kepada Nabi, ya, marfu hukman di sini. Yantazirunal isya, mereka menunggu waktu sholat isya. Sholat isya. Isya itu ada dua macam, itu isya al-isya'ul ula, itu maksudnya maghrib. Kalau al-isya'ul akhirah, ya sholat isya itu ya. Nah, di sini maksudnya sholat isya yang terakhir, yaitu sholat isya yang kita biasa kerjakan itu ya. Hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai terangguk-angguk kepala mereka. Ini tidurnya duduk apa berbaring? Duduk. Nah, ada ulama beristimbat hukum berdasarkan lafaz ini, yang tidak membatalkan wudu itu kalau tidurnya duduk. Nah, berdasarkan ini hadisnya, ya kan? Terus kalau berbaring bagaimana? Kalau berbaring ada di riwayat lain, di riwayat bentar ya. Di riwayat Yahya, tulis dulu ya.
Nah, ini di satu wafi riwayatin, dan di satu riwayat rawaha telah meriwayatkan riwayat itu, yakni Yahya al-Qattan. Fayadauna, itu mereka meletakkan junubahum, lambung-lambung mereka. Ini menunjukkan apa ya? Tidurnya berbaring. Nah, rebahan doang apa tidur pules nih? Ini kan gak dijelasin di sini. Hah? Bisa dipahami rebahan doang, meramaikan tapi nggak tidur pules. Bisa dipahami tidurnya pules, ya kan? Nah, di riwayat Imam Baihaqi itu ini panjang hadisnya. Kanu yuqazuna lis-shalah, adalah mereka biasa dibangunkan untuk sholat, hatta ini sampai sesungguhnya aku la asma'u, benar-benar mendengar, li ahadihim, seorang diantara mereka, gotiton, mendengkur, ngorok. Nah itu tidurnya pulas sampai enggak? Pulas tidurnya. Tuh. Ya kan? Di riwayat Muslim, uqimat sholatul isya, sudah diiqomati sholat isya. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki berkata, li hajatun, aku memiliki keperluan. Faqama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunajihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berbisik-bisik kepadanya, ngobrol pelan-pelan itu ya. Hatta namal kaum, sampai kaum, yakni para sahabat itu ya, tidur. Au ba'dul kaum, atau sebagian kaum. Summa shollu, kemudian mereka sholat. Nah lanjutannya tadi saya bacakan tuh, riwayat Baihaqi, tidurnya mendengkur. Kemudian riwayat Yahya al-Qattan, tidurnya berbaring. Jadi anggapan ulama yang tidur tidak membatalkan wudhu, yaitu kalau tidurnya duduk, terbantahkan dengan hadis yang ini. Tuh ya. Jadi mau tidurnya duduk, mau tidurnya berbaring, ya pulas, itu tidak membatalkan wudhu, ya. Nah terus bagaimana dengan apa namanya itu hadis yang lalu tuh, yang hadis, coba lihat ya, hadis 66. Coba lihat hadis 66. Deh. Saya bacakan ya. Wan Sofwana bin Asal, dan dari Sofwan bin Asal, qala dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna, memerintah kami, idza kunna safron, apabila kami safar, alla nanzi'a khifafana, supaya tidak melepas alas-alas kaki kami. Khuf ya, itu yang menutup kedua mata kaki. Salah satu ayam, 3 hari, walayaliyahunna, dan malamnya 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali lantaran janabat, junub. Kalau junub dilepas, mandi junub. Walakin, akan tetapi, min goitin, karena buang air besar, ya, goit, wabaulin, dan buang air kecil,
wa naumin, dan tidur. Nah, ya ini yang lalu sudah kita bahas ya. Akhrajahu Nasa'i, dikeluarkan dia oleh Imam Nasa'i, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, walafzulahu, dan lafadznya baginya yakni Imam Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah, wa sahahahu, dan keduanya yakni Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi telah mengesahkannya. Nah, yang saya mau bahas tuh lafadz ini, walakin min ghaitin wa baulin, wa baulin wa naumin. Kalau misalkan buang air besar, disuruh lepas gak itunya, apa namanya, khufnya deh. Kan kecuali ya, ila minal janabah kan sini kan, ila minal janabah ya kan. Kalau janabat lepas khufnya, mandi junub. Akan tetapi walakin min ghaitin. Ini maknanya begini, akan tetapi tidak usah melepas khuf ya kalau safar, kalau buang air besar. Jadi kalau buang air besar ya, nanti kalau mau wudu lagi khufnya nggak usah dibuka, cukup aja kalau ketika wudu tuh, ketika mencuci kakinya khufnya diusapnya begini tuh pakai kaos kaki, gitu maksudnya ya. Batal gak wudunya kalau buang air besar? Batal ya. Wow, ini kalau kita bahasa Indonesia artinya apa ya? Dan merupakan apa ya? Kalau main bahasa Indonesia deh, tambahan ya kan? Ikut serta kepada lafaz sebelumnya. Wa baulin, dan buang air kecil, batal gak wudunya? Wa naumin, dan tidur. Sepintas lalu memang kita katakan tidur membatalkan ya, berdasarkan dari sini. Ini begini, ada kaidah usul fikih itu ya. Ini saya tulis ya. Di bawah sini aja ya. Faqalu, maka mereka berkata jumhur ya, jumhur ulama. Jumhur ulama semua ulama apa bukan? Bukan, mayoritas ulama ya. Ini perkataan mereka. Nah, ini kaidahnya.
Kata jumhur ulama usul ahli usul ya, innal iktirona, inna sesungguhnya al iktiron, bergandengan, ya, hubungan, gitu ya, korin, berteman, gitu kan. Bergandengannya fin nazmi di dalam susunan kalimat, ya, la yastalzimul iktirona, maka dia bergandengan dalam susunan kalimat itu tidak menetapkan al-iktiron. Kita artinya apa ya iktiron? Sama itu aja persamaannya dalam masalah hukum. Ini kan digandeng nih. Tuh pakai huruf wau. Ya kan? Dihubungkan deh, ya, dihubungkan bahasanya gitu. Sesungguhnya al-iktiron perhubungan fin nazmi di dalam susunan, maksudnya susunan kalimat, la yastalzimu, maka dia tidak menetapkan al-iktiron perhubungan fil hukmi dalam masalah hukum. Nah, oleh karena itu kita katakan di sini goit, kita katakan membatalkan wudu, ya karena berdasarkan hadis lain memang menguatkan masalah itu, ya. Kemudian baul berhubungan dalam masalah susunan di sini. Kita katakan baul batal wudu berdasarkan hadis yang sudah pernah kita bahas tuh, yang orang Arab Baduy masuk ke dalam masjid, duduk di pojok, kencing di pojok masjid. Tuh. Tetapi kalau kita tarik ke sini, tidak mesti berhubungan dalam masalah hukum dengan lafaz sebelumnya. Begitu juga dengan naum, tidur, gitu. Jadi berdasarkan kaidah ini tidak bisa kita katakan semuanya ini hukumnya sama, gitu, berlainan. Nah, terus bagaimana kita tetapkan goit, buang air besar, membatalkan wudu, kemudian baul, kencing dan tidur, ya berdasarkan dalil yang menetapkan, dalil yang menguatkan itu dari dalil lain. Tuh. Jadi namun berdasarkan hadis 72 yang tadi kita bahas, maka tidur itu tidak membatalkan wudu. Jadi di hadis 62 ini tidak berarti tidur itu membatalkan wudu, begitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Kentut. Lagi tidur. Ya. Yang lain kita bahas belum? Kita bahas belum waktu itu? Hah? Pertanyaannya belum. Pembahasannya udah, pertanyaannya belum. Ya. Oke? Yang masalah tidur itu, yang kalau sekali terus tidur jarak waktu. Enggak, tidur kayak ashabul kahfi juga enggak apa-apa. Iya bang ya, tidur kayak ashabul kahfi berapa tahun tuh? Ini kaidah fikih namanya al-yakinu la yuzalu bisyak, ya. Ini al-yakin, keyakinan itu, ya, la yuzalu, tidak dihilangkan bisyak dengan keraguan. Misalnya gini, sebelum tidur tentu kita tetapkan saja sudah dalam keadaan suci, ya, ini sudah berwudu misalnya itu, ya. Itu yang diyakini. Sebelum tidur dalam keadaan suci, yang yakin. Yang ragu kentut atau tidak ketika tidur, memang kita bisa tahu tuh dalam keadaan tidur.
Nah, dalam keadaan tidur kita kentutkan itu adalah sesuatu yang tidak diyakini. Artinya kita ragu. Gitu. Kita disuruh pegang yang mana? Yang yakin. Gitu. Enggak kaidah fikih kalau ini. Kaidah usul fikih sama kaidah fikih beda. Kalau kaidah fikih itu tentang pokok-pokok hukum. Kalau kaidah enggak tadi usul fikih itu pokok-pokok hukum. Kalau kaidah fikih cabang-cabang hukum. Gitu. Jadi kita disuruh berpegang kepada yang yakin. Ya ini dalam keadaan suci. Sama aja kayak misalnya tadi maghrib habis sholat, ya kan, pengen masuk isya, tadi udah kentut tapi belum ya, ragu tuh ya kan. Suruh berpegang kepada yang ini, yang yakin. Ini dalam keadaan suci. Kalau sholat isyanya kan itu umum apa khusus gitu? Ya, ini bukan hanya khusus sholat isya aja, semuanya. Zuhur ke asar. Iya semuanya. Sumayu soluna, kemudian mereka sholat wala yatawadduun dan tidak berwudu lagi. Tuh. Kalau mau berwudu lagi ya silakan aja. Cuma kan jangan ditetapkan tidur itu batal wudunya. Kalau Ustadz Qadir Hasan ya, katakan hadis yang menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu tidak ada satupun yang sah, tuh kata dia. Tidak ada satupun yang sahih. Semuanya lemah. Di antaranya hadis 86, 87, saya tambah 88. Coba dilihat hadis 86, 87, 88. Deh. Wa an Muawiyah, dan dari Muawiyah qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainu, mata itu wika usah, wika pengikat, asah dubur. Fa idza namatil ainani, apabila kedua mata itu namat tidur, istatlaqal wika'u, maka terlepaslah al-wika, pengikat itu. Rawahu Ahmad wa Tabarani, diriwayatkan dia oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani. Saya baca sekalian ya yang ini, yang 87. Wazada, dan dia menambah Imam Tabarani, wa manama, dan siapa saja yang tidur falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Wa hadhihi ziyadah, dan tambahan ini yakni wa man nama falyatawaddo fi hadzal hadis, di tentang hadis ini, inda Abi Daud, di sisi Imam Abu Daud, min hadisi Ali, dari hadis Ali, duna kaulihi, tanpa perkataannya istatlaqal wika. Jadi di Abu Daud dari jalan Ali enggak ada lafadz istatlaqal wika. Wa fi kilal isnadain, dan pada kedua sanad ini dhafun, ada kelemahan gitu ya. Sanad lemah. Sekarang kita bahas maksudnya itu yang hadis 86. Tadi kan mata itu pengikat dubur ya. Kalau orang tidur ya, kalau kedua mata itu tidur, berarti lepas ikatan itu. Berarti lepas ikatan itu berarti apa ya? Coba dipahami bagaimana itu? Kemungkinan besar kan kentut tuh ya. Nah itu menunjukkan, itu salah satu contoh kentut ya kan. Istatlaqal wika, maksudnya di sini kalau orang tidur wudunya apa namanya?
wudunya batal, harus wudu lagi kalau mau sholat. Begitu. Berdasarkan hadis yang ini nih, apa namanya? 87. Wa man nama fal yatawaddo, siapa saja yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Ah. Maksudnya wudu itu, tidur itu membatalkan wudu karena ada perintah fal yatawaddo. Tuh, tetapi dua sanad hadis ini dhafun, lemah. Tuh. Jadi nggak bisa dipakai. Nah, kemudian hadis yang 88. Wali Abi Daud, dan bagi Imam Abu Daud Aidon juga Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, marfu'an, secara marfu. Kalau hadis marfu sampai kepada Nabi ya kan. Tuh. Tapi tidak mesti yang dikatakan hadis marfu itu hadisnya sah. Ada yang hasan, ada yang dhaif. Ini termasuk contoh yang dhaif. Innamal wudu'u, hanyalah wudu itu alaman nama muttaji'an, atas orang yang tidur nama muttaji'an, miring. Maksudnya apa ini? Berbaring. Tuh. Wa fi isnadihi, dan di dalam sanadnya dhafun aidon, ada kelemahan juga. Tuh. Jadi hadis 88 ini orang yang batal wudunya kalau tidurnya berbaring. Gitu. Kalau nggak berbaring, mafhum mukhalafahnya batal nggak? Kalau nggak berbaring? Enggak. Tuh. Nah, dari hadis 86 sampai 88 ini menjelaskan tidur itu membatalkan wudu, tetapi hadisnya lemah. Tuh. Ya. Terus ada orang berkata nanti, apa namanya, yang berdasarkan hadis itu tuh Nabi tidur kedua matanya, tapi hatinya tidak tidur. Nah, berdasarkan hadis itu yang apa namanya, tidur itu tidak membatalkan wudu khusus untuk Nabi. Tuh, ada orang berkata seperti itu. Nah, tadi banyak tuh kita udah bahas ya kan, para sahabat tidur ngorok ya, damai ngorok ala ahdihi, pada masa Nabi. Ini termasuk takrir Nabi. Mereka para sahabat tidur itu tidak tidak dibantah oleh Nabi, seludu lagi tuh kan, enggak. Sumayusalluna wala yatawaddaun tuh ya. Jadi takrir Nabi terhadap perbuatan sahabat atau perkataan itu sama seperti perkataan atau perbuatan Nabi. Nah, jadi tidur tidak membatalkan wudu itu tidak khusus untuk Nabi, berlaku juga untuk umatnya umum. Tuh. Bisa dipahami ya? Jadi insya Allah pendapat yang rojih ya, tidur itu tidak membatalkan wudu. Ada ngorok lagi ya? Coba dibaca ringkasannya. Hukum sebagai ketentuan.
hadis aja udah mau setengah jam ya. Sekarang hadis 73. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaish, telah datang Fatimah binti Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun, ini sesungguhnya aku, imra'atun adalah seorang wanita yang ustahadu, yang terkena penyakit istihadah. Fala athur, maka aku tidak suci lagi. Afa ada ussolah, maka apakah aku tinggalkan sholat? Qala, Nabi bersabda, la, tidak, kamu tetap wajib sholat. Innama zalika irkun, innama hanyalah, innama zaliki, sesungguhnya yang demikian itu, irkun, irkun artinya urat, yakni berasal dari urat, bukan dari rahim, karena ada luka. Walaisa bihaidin, dan dia itu bukan darah haid. Faiza akbalat haidatuki, faiza, karena itu apabila akbalat, datang, haidatuki, haidmu, fada'is sholah, maka tinggalkanlah sholat. Wa iza adbarat, dan apabila dia berhenti, adbarat, fagsili, maka cucilah, anki, darimu, adam, darah haid itu. Ini adam, darah, maksudnya darah haid. Summa sholat, kemudian sholatlah, ya. Ini hadis riwayat muttafaq alaih. Situ ada disebutin nggak muttafaq alaih? Ah? Ada ya? Ya. Udah, kita bahas itu dulu ya. Ini hadisnya sah. Nah, hadisnya sah. Maksudnya menerangkan darah haid itu membatalkan wudu. Mana lafaz yang menunjukkan batal wudu? Ah? Mana? Coba. Fada isola, ya. Fada isola. Kemudian fagsili. Tuh. Tinggalkanlah sholat, satu itu ya perintahnya. Kalau datang darah haid, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, dan apabila dia sudah berhenti, faksili, maka cucilah. Ini kalau di riwayat Al-Bukhari, waktasili. Dan waktasili, dan mandilah. Disuruh mandi apa ini? Ya. Yeah. Mandi. Nah itu lafaz yang menunjukkan darah haid itu membatalkan wudu. Kemudian apa ya? Tar dulu. Summa soli, kemudian sholatlah, tuh baru diperintah sholat, ya, kalau udah berhenti darah haidnya, baru sholat. Kalau darah istihadah itu tidak membatalkan wudu. Kemudian coba perhatikan lafaz fala athur,
kata Fatimah binti Abi Hubaish, dia kan terkena istihadah, ya. Fala athur, maka aku tidak suci lagi. Ini anggapan dia, gitu. Kemudian nanyakan kepada Nabi, afa ada sholat, maka apakah aku tinggalkan sholat? Kalau Nabi bersabda, lah, tidak. Maksudnya kamu tetap wajib sholat, gitu ya. Tetap wajib sholat. Kalau kena dari istihadah tidak membatalkan wudu. Bahkan ada dari jalan Aisyah, yaitu ya, anak Aisyah qalat, ini di hadis lain riwayat Bukhari. Dari Aisyah dia berkata, i'takafat, telah beriktikaf, berdiam diri, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah SAW, imro'atun, seorang wanita, min azwajihi, dari istri-istrinya. Jadi ada salah satu dari istri Nabi i'takafat, beriktikaf. Beriktikaf di mana nih? Di masjid, berdiam diri, itu maksudnya. Fakanat, lalu dia adalah tarot dam, melihat darah. Melihat darah nih bukan darah haid, wasufroh, dan warna kuning. Itu tadi yang ditanya tuh, apa? Darah istihadah kuning. Haid merah. Keruh. Apaan? Kuning keruh memang. Tadi bab haid panjang di sini. Nanti aja di bab haid ya. Kalau darah haid warnanya merah kehitam-hitaman. Yang kaum ibu tuh udah mengenal ya, udah tahu. Baunya juga udah tahu. Iya deh, tunggu dulu nih, lanjutin dulu ya. Jadi seorang istri Nabi beriktikaf di dalam masjid, ya kan? Kemudian dia melihat darah warna kuning itu. Watastu tahtaha, dan baskom itu tahtaha, di bawahnya. Wahia tusoli, ketika dia sedang sholat. Lagi sholat, baskom taruh bawah, nih. Biar ngalir ke baskom itu. Lagi sholat ini malah. Ya kan? Nah, ini menunjukkan darah istihadah tidak membatalkan wudu. Kalau darah haid membatalkan wudu. Ya. Nah, kalau istihadah secara pengertian wahuwa jaroyanud dam, yaitu mengalirnya darah min farjil mar'ah, dari kemaluan wanita, fi ghairi awani, di selain waktunya, di selain waktu haid, gitu maksudnya. Kalau haid yakhruju min qa'ri rahimil mar'ah, dia itu keluar dari bagian yang paling dalam rahim wanita, dari rahim gitu maksudnya. Ya. Kalau istihadah ada luka dari urat, bukan dari rahim. Dari urat ada luka. Nah, mesti dulu Sotama tuh pernah ngasih tahu cara ngobatinnya darah istihadah, bagaimana, cuma lupa. Pakai ramuan tradisional gitu. Obat. Hukumnya beda ya, darah istihadah dan darah haid. Coba dibaca dulu ringkasannya ya. Hadisnya lah maksud kedatangan darah
Ya, dah. Kemudian hadis 74 ya. Walil Bukhari, dan bagi Imam Bukhari, tadi kan muttafaq alaih ya di sebelumnya ya. Summa tawaddo'i likulli sholatin. Kemudian tawaddo'i, berwudulah engkau likulli sholatin, untuk setiap sholat. Wa asyara Muslim, dan Imam Muslim membayangkan, mengisyaratkan ila, kepada annahu, bahwa dia Imam Bukhari ya, hafazaha, telah membuangnya, telah membuang lafaz ini, lafaz summa tawaddu dan seterusnya itu, amdan, dengan sengaja. Tuh. Bentar. Wanita. Ini maksudnya wanita di sini ditujukan kepada wanita yang istihadah. Ya. Oke. Kemudian Imam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani katakan Muslim itu membayangkan sesungguhnya dia tuh membuangnya, Imam Bukhari maksud itu, Imam Bukhari membuang lafaz ini, summa tawaddo'i likulli shalah. Kemudian berwudulah kamu likulli shalah, untuk setiap sholat, membuangnya dengan sengaja, nggak disebutkan gitu. Nah, sepintas lalu kita katakan berdasarkan hadis ini, summa tawaddo'i, kemudian berwudulah kamu ya. Berwudulah kamu wanita istihadah likulli sholatin, untuk setiap sholat ya. Sepintas lalu kita katakan darah istihadah itu membatalkan wudu, karena ada perintah berwudu. Sepintas lalu kita katakan seperti itu. Ya enggak? Nah. Perintah berwudu untuk wanita istihadah itu ya, itu semata-mata sifatnya itu ta'budiyah, tidak berarti darah istihadah itu membatalkan wudu. Jadi setiap mau sholat wanita istihadah, walaupun wudunya belum batal, kan wanita istihadah itu disuruh sholatnya itu jamak suri. Jamak suri udah pernah dengar belum? Saya terangkan dulu ya jamak suri ya. Jamak suri itu begini, atau buka aja deh hadisnya, tapi panjang nggak apa-apa ya. Buka hadis nomor ini dulu deh. Buka bab haid. Bab haid hadisnya nomor berapa ya? Tunggu dulu. 149 coba. Satu lagi ya. Ente aja. Deh, dibuka hadis nomor 149. Coba. Dari 149. Deh ya. Dibuka udah. Satu 149 udah dibuka. Nah, ini nanti ada nih jawabannya nih Johnson yang tadi ente tanya.
Sudah dibuka, saya bacakan. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Fatimata binta Abi Hubaish. Sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubaish, sama ya yang main tadi ya. Kanat adalah tustahadu, biasa beristihadah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, inna damal haid, sesungguhnya darah haid itu damun aswadu yu'raf. Nih tadi Jason tanya nih, darah yang hitam yang sudah dikenal, sudah dikenal oleh kaum ibu ya. Fa idza kana dzalik, adapun apabila terjadi yang demikian itu, fa amsiki anisolah, maka amsiki, berhentilah dari sholat. Tadi kan fada'i sholat ya, kalau haid nggak boleh sholat. Fa idza kana al-akharu, adapun apabila yang lain, darah yang lain, fatawaddo'i, maka berwudulah, wasoli, dan sholatlah. Tuh ada perintah berwudu dan sholat. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Wastankarahu Abu Hatim, tetapi Imam Abu Hatim menganggapnya hadis ini mungkar, tapi sudah dibantah hadis ini sudah sah ya. Bantahannya banyak ini di sini. Nanti pas bahas bab haid. Jadi di sini ada perintah bagi wanita istihadah berwudu dan perintah sholat. Kita lanjutkan ke hadis 150. Wa fi hadisi Asma'a binti Umais, dan di hadis Asma binti Umais inda Abi Daud, di sisi Imam Abu Daud, fal tajlis fimirkan, maka hendaklah dia Asma itu ya, wanita ini duduk fimirkan di satu bejana. Ini mau ngebedain darah haid atau darah istihadah. Fa idza ra'at, adapun apabila dia melihat sufrotan, kuning, faqal ma, di atas air ya. Kuning, fal tagtasil, maka hendaklah dia mandi lizuhri wal asri, untuk sholat duhur dan sholat asar ya. Hitungin tuh mandinya 1 kali baru ya, buat sholat duhur dan sholat asar. Guslan wahidatan, sekali mandi. Watag tasilu lil maghribi wal isya, dan dia mandi untuk sholat maghrib dan sholat isya. Guslan wahidan, 1 kali mandi untuk jamak sholat maghrib dan sholat isya. Watag tasilu lil fajri, dan dia mandi untuk sholat subuh, sholat fajar. Guslan wahidan, sekali mandi. Berapa kali itu mandinya? 3 dong. 3 kali. Saya dikirain 2. Watatawat do'u, dan dia berwudu ya. Fima baina zalik, pada apa yang diantara itu. Ini perintah berwudu tuh. Jadi wanita istihadah diperintah mandi sehari 3 kali. Pertama untuk sholat duhur dan sholat asar. Kemudian untuk sholat maghrib dan sholat isya juga diperintah mandi. Untuk sholat subuh juga diperintah mandi 3 kali itu ya. Udah mandi, suruh wudu lagi. Watatawat fi ma baina zalik, dan dia berwudu pada apa yang diantara itu. Pada apa yang diantara itu semua sholat apa ya, bagaimana intame? Dia berwudu pada apa yang diantara itu.
Misalkan contoh, dia udah mandi sholat zuhur dan sholat asar ya, udah mandi buat sholat zuhur dan sholat asar. Nah, sholat zuhur udah, ya kan? Belum batal nih wudunya, ya. Disuruh wudu lagi untuk sholat asar. Karena tadi itu watawadoi likulli sholatin, dan hendaklah kamu berwudu untuk setiap sholat. Walaupun dia belum batal. Gitu. Nah, ini saya maksudkan tadi. Tuh. Jadi perintah berwudu di sini untuk wanita istihadah bukan berarti dia batal wudunya atau menunjukkan darah istihadah itu membatalkan wudu. Ya. Nah, sekarang tentang jamak sholatnya. Ini bagaimana nih jamak sholatnya? Belum dijelaskan di hadis ini. Kita baca nih di hadis 151. Terus tentang perintah menjamak sholat ini, kan ada perintah deh kan? Fal taktasil hukum asal perintah kan hukumnya wajib ya? Ya kan? Nah, terus perintah itu dipalingkan oleh hadis yang 151 nanti akan kita baca menjadi sunnah. Kita baca dulu. Wa an Hamnah, dan dari Hamnah binti Jahash, dan dari Hamnah binti Jahash qalat, dia berkata, kuntu ustahadu, aku biasa istihadah, haidotan katsirotan syadidatan, dengan darah yang sangat banyak. Fa'ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaftihi, aku minta nasihatnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, innama, hanyalah, dia darah istihadah itu ya maksudnya, raqdatun minasyaiton, satu gangguan dari setan. Nah, setan itu begini, nih jangan salah paham ya. Setan ya kalau makna hakikatnya itu makhluk, ya, makhluk yang apa namanya, sebangsa jin gitu ya, itu secara hakikatnya. Kadang-kadang setan itu ditujukan juga kepada sesuatu yang jelek, disebut setan. Itu setiap sesuatu yang buruk bisa disebut setan. Ini arti secara majas namanya, ya. Di sini setan di sini maksudnya sesuatu yang jelek, itu ya. Nah, saya lanjutkan, gangguan dari sesuatu yang jelek itu ya, luka maksudnya. Fatahayyali sittata ayam. Fatahayyali, maka engkau berhaid sittata ayam, 6 hari, au sab'ata ayam, atau 7 hari. Ini untuk menjelaskan kebiasaan wanita itu haidnya 6 hari atau 7 hari. Kadang-kadang juga ada yang lebih atau kurang, boleh jadi. Sumagtasili, kemudian hendaklah ya mandi haid ini ya, mandi junub tadi. Fa idzastanqati, lalu apabila engkau sudah bersih dari darah haid itu ya, sudah berhenti, fasolli, maka sholatlah arba'atan wa ishrin, 24, maksudnya 24 hari. Ini kalau yang berapa hari itu? Yang 6 hari. Au salasatan wa ishrin, atau 27 hari. Itu ya. 23 maaf ya, 27 lagi. 23 hari ini untuk yang 7 hari. Wasumi, dan puasalah. Wasoli, dan sholatlah kalau sudah berhenti darah haidnya.
baru boleh diperintah puasa dan sholat. Nah, kalau lagi haid nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Fa inna zaliki yujzi'uki. Maka sesungguhnya demikian itu mencukupimu. Wa kadzaliki, dan begitu juga ada demikianlah faf'ali, lakukanlah kulli syahrin, di setiap bulan, kama tahidun nisa, sebagaimana kaum wanita itu berhaid. Berarti kalau haid setiap bulan normal. Ya, Sone. Fa in qawiti, adapun jika kamu kuat, alaan tuakhiri zuhra wa tuajjilil asra. Ini tentang jamak sholatnya tadi ya, bagi wanita hado ya. Fa in qawiti, jika kamu kuat. Ini nanti lafadz yang memalingkan perintah wajib kepada sunnah. Fa in qawiti, jika kamu kuat, ala antu akhir zuhra, untuk mengakhirkan sholat zuhur, waktu ajilil asro, dan menyegerakan sholat asar. Ini jamak suri kayak begini. Untuk sholat zuhur kerjainnya di akhir waktu, di akhir waktu zuhur. Sholat asar di awal waktu asar. Ini jamak suri namanya. Paham? Bukan jamak kayak kita biasa kayak safar. Beda. Kalau jamak suri mengakhir sama. Tuh. Cuman sholatnya di akhir. Untuk yang pertama tuh zuhur gitu kan. Di akhir. Itu yang udah buat baru selesai haid gitu kan. Baru selesai. Terus Sholatnya begini. enggak, ini yang istihado. Istihado. Udah ya, saya lanjutin dulu ya, saya selesaikan ya. Habis itu deh, mengakhirkan sholat zuhur dan menyegerakan sholat asar. Summa taktasili hina tatahur. Summa taktasili, kemudian engkau mandi ketika tathurina, ketika kalian bersih. Ini dulu. Watu sholli zuhra wal asra, dan kau sholat zuhur dan sholat asar jami'an, dengan menggabungkan. Tadi jamak suri maksud itu ya, dengan menggabungkan. Tadi sumata tasili hina tathurina, kemudian kamu mandi ketika kalian bersih dari haid, bersih dari haid sementara ya. Ya maksudnya sedang mengalami istihado itu. Dan ke sholat zuhur secara jamak. Waktu akhirinal maghrib, kemudian kalian mengakhirkan sholat maghrib, waktu ajilinal isya, dan menyegerakan sholat isya. Ini jamak suri untuk jam maghrib dan isya. Maghribnya diakhirkan, isyanya disegerakan. Summa taktasilina, kemudian kalian mandi, waya jema'ina baina sholatain, dan kalian menjama di antara dua sholat itu. Mandinya udah berapa kali nih? 2 ya kan? Faf'ali, tuh jika kamu mau, jika kamu kuat. Faf'ali ini jawab syaratnya nih. Faf'ali, maka kerjakanlah jika kamu kuat. Kalau mau ya. Nah, jadi itu perintah mandinya itu hukumnya sunnah. Begitu juga tentang jamak surinya, sama hukumnya sunnah jika kamu kuat ya. Wa tagtasilina ma'as subhi, dan kalian mandi bersama sholat subuh. Wa tusallin, dan kalian sholat
Tuh ya. Qala Nabi bersabda, wa huwa itulah a'jabul amroini ilayya. Dua perkara yang aku sukai. Ini juga termasuk lafaz yang memalingkan perintah wajib kepada sunnah. Rawahul khamsah diriwayatkan oleh Imam yang 5 ila Nasa'i kecuali Imam An-Nasa'i wa shahahahu Tirmidzi dan disahkan oleh Imam At-Tirmidzi wa hasanahul Bukhari dan Imam Bukhari menghasankannya. Jadi untuk wanita istihadah diperintah mandi pertama berapa kali? 3 kali sehari ya. Kemudian disunahkan sholatnya itu jamak suri udah paham ya? Jamak suri yang waktu itu Imam tanya juga tuh yang tentang apa itu waktu itu? Iya. Ceritanya. Enggak sapar kalau ada kesibukan itu, kalau ada kesibukan yang sangat ya. Misalnya kan tuh katakan aja sebagai contoh tuh apa namanya itu? Salam. Wih, Peri. Udah pulang, Per? Alhamdulillah. Udah ya. Jamu suri sudah paham. Kemudian tadi kembali lagi ke pembahasan di awal. Ya. Perintah berwudu untuk wanita istihadah itu ya, summa tawaddu likulli sholatin. Itu kan berdasarkan itu watatawaddu fima baina dzalik itu ya. Mandi sehari 3 kali, kemudian disuruh berwudu untuk tiap-tiap sholat, tidak menunjukkan darah istihadah itu membatalkan wudu. Ya. Nabi juga pernah berwudu, bahkan biasa. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau li kulli sholatin. Nabi biasa berwudu untuk tiap sholat tahiron, dalam keadaan suci, wa ghairu tahirin, dan dalam keadaan tidak suci. Habis wudu lagi juga apa-apa gitu misalnya. Jadi tidak berarti orang berwudu itu menunjukkan batalnya wudu. Tuh. Perintah berwudu ini karena untuk sholat, bersifat ta'abbudiyah. Terus boleh gak kalau wanita istihadah sholatnya nggak di jamak suri? Boleh. Tadi kan jika kuat ya. Kalau habis begadang, itu habis subuh, bangunnya menjelang asar, udah jamak suri jadi. Iya. Deh, dibaca di kasannya. Iya 74. Hadis sah maksud memerintah wanita yang istihadah berwudu untuk tiap sholat, hukumnya wajib. Udah ya, bisa dipahami ya. Kita cukupkan aja sampai sini ya. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.